Di desa terpencil, banyak cerita tentang kejadian seram yang tidak masuk di akal. Cerita yang tampaknya mustahil, tapi benar-benar terjadi. Banyak orang yang sukar untuk percaya sebelum benar-benar merasakan sendiri keseramannya. Satu kisah telaga kecil di desa terpencil, pedalaman Sumatera. Begini ceritanya. Perkenalkan, namaku Randy. Awal tahun 2002, ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk tinggal di satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Aku ditugaskan untuk mensosialisasikan berbagai produk pertanian dan perkebunan yang kami produksi kepada penduduk di desa itu, khususnya para petani. Namanya juga tugas. Mau tidak mau, aku harus menerima dan menjalaninya. Intinya seperti itu. Tugasku mengajarkan petani dalam menggunakan hasil produksi perusahaan dari sejak awal tanam sampai akhirnya panen tiba. Awalnya, aku yang masih lajang berpikir banyak positifnya tentang tugas ini. Bisa tinggal di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Menghirup segarnya udara daerah pedalaman. Menikmati tenangnya kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan yang aku jalani di kota Jakarta. Bisa menyepi sementara waktu dan hidup dengan tenang. Tapi pada prosesnya ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui. Kendala terkait dengan pekerjaan maupun bukan. Tapi tetap saja harus aku jalani semua. Desa tempatku bertugas ini letaknya di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, tapi masih masuk sedikit di wilayah Sumatera Selatan. Sangat terpencil, berjarak sekitar 1,5 jam dari kota terdekat. Itu pun bukan kota besar. Desa yang masih hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 akan memerlukan perjuangan ekstra keras apabila memaksa menggunakan roda 4. Dengan keadaan seperti itu, aku jadinya harus mengerahkan fisik dan tenaga sedari awal menginjakkan kaki di sini. Kemana-mana lebih banyak berjalan kaki. Motor hanya digunakan kalau harus bepergian ke kota. Di sini aku tinggal menumpang di rumah salah satu penduduk, sebut saja beliau Pak Haji Ramli. Pak Haji Ramli merupakan salah satu pemuka desa, orang yang sangat dihormati. Beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Iwan. Yang pasti di desa ini aku mendapat satu penggalan fase hidup yang belum pernah kualami sebelumnya. Satu penggalan aneh yang mengunyah nalar. Fase seram di luar jangkauan logika. Telaga kecil di pedalaman Sumatera. Sudah lama, Mas. Sudah dari zaman dulu desa ini terkenalnya begitu. Selain hasil tani dan kebun yang bagus, juga terkenal dengan keangkerannya. Khususnya telaga yang di belakang itu. Itu kalimat yang meluncur tanpa beban dari mulut Iwan. Aku yang jadi lawan bicara agak aneh mendengarnya. Kok kalian sudah seperti tidak kelihatan takut ya, Wan? Apa mungkin sudah terbiasa?
Nggak gitu juga sih mas. Kami masih takut kok. Lebih memilih untuk menghindar kalau bertemu dengan yang begituan. Begitulah jawab si Iwan. Pada suatu malam, aku dan Iwan sedang duduk di beranda rumah seperti biasanya. Berbincang, ditemani kopi dan rokok. Aku yang pada saat itu baru 3 bulan tinggal, membuka percakapan dengan bertanya perihal omongan warga yang aku dengar sekilas ketika sedang sosialisasi pupuk pada siang hari sebelumnya. Tadi Pak Ridwan cerita, istrinya melihat sekelebatan hantu perempuan terbang melayang di atas telaga ketika sedang lewat melintas di pinggirannya. Kok serem ya? Ya, telaga. Ternyata di desa ini ada telaga. Telaga yang nantinya akan memberikan pengalaman seram yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Selebihnya dalam perbincangan, Iwan bercerita banyak tentang telaga ini. Telaga yang tidak terlalu besar. Luasnya mungkin hanya seukuran 1 kali lapangan sepak bola. Aku tidak tahu sejarah dulunya bagaimana. Katanya telaga ini sudah ada sejak kakeknya Iwan masih kecil. Berarti sudah sangat lama. Letaknya agak di pinggiran desa. Tapi kalau hendak melakukan perjalanan keluar, entah ke desa lain atau ke kota, penduduk desa harus melewati telaga tersebut. Tetapi kalau hari sudah mulai gelap, tidak akan ada yang berani lewat jalan setapak di pinggir telaga. Lebih memilih jalan agak memutar, walaupun lebih jauh jarak dan waktu yang akan ditempuh. Tentu saja, aku sudah beberapa kali melintasi telaga tersebut, mengesampingkan cerita-cerita seram yang beredar. Aku bisa bilang kalau telaga ini merupakan telaga yang indah. Walau tidak terlalu jernih, tapi airnya cukup bersih. Pinggir-pinggirnya dipenuhi tanaman menjalar dan rerumputan. Sisi lebih luarnya lagi ada banyak pepohonan yang berdiri cukup rapat mengelilingi. Hal inilah yang membuat suasananya jadi teduh walaupun pada siang hari. Di salah satu sudutnya ada deretan kayu yang menjorok ke tengah, seperti tempat untuk menyandarkan perahu, tapi tidak terlalu besar. Kira-kira hanya 4 meter panjangnya. Entahlah peruntukannya sebenarnya untuk apa. Tapi sudah beberapa kali aku duduk sendirian di dermaga kecil ini ketika dalam perjalanan pulang dari sosialisasi. Mampir untuk sekedar melepas lelah menikmati udara sore. Mendapatkan ketenangan yang hakiki. Jangan sering-sering sendirian di telaga itu ya mas. Begitulah Iwan bilang pada suatu hari. Tentu saja aku menanyakan alasannya. Emangnya kenapa ya Wan? Itu telaganya bagus loh. Rasanya menenangkan. Pokoknya jangan mas. Takut nanti kalau ada apa-apa. Jawaban Iwan yang menggantung. Tapi aku tahu arahnya kemana. Ya begitulah. Penduduk desa ini dan desa lain terdekat menganggap kalau telaga ini merupakan telaga angker. Sudah tidak terhitung lagi banyak peristiwa janggal dan seram yang pernah terjadi di situ. Katanya tidak melulu di malam hari. Tapi kejadian seram juga kadang terjadi di siang hari.
Aku tidak bisa menceritakan satu persatu cerita seram yang pernah aku dengar. Tapi benang merahnya adalah telaga itu katanya benar-benar angker. Penampakannya antara lain hantu perempuan, anak-anak kecil yang berlarian di pinggirnya, dan lain sebagainya. Aku pada beberapa bulan awal memang menganggap semuanya biasa saja. Yang ada di kepalaku, desa ini merupakan desa pedalaman yang eksotis, indah, termasuk telaganya. Sampai akhirnya, secara perlahan, aku mulai merasakan semuanya sendiri. Dari yang hanya sedikit janggal, sampai keseraman yang membuat nyaris pingsan. Berikut salah satu kejadiannya. Pada satu hari, dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan, aku berjalan melewati telaga, menyusuri jalan setapak di pinggirnya. Belum malam, masih jam 5 sore, tapi tentu saja sudah mulai gelap. Matahari asik bersandar di ufuk barat. Langkahku agak pelan. Lelah sudah terasa karena berkegiatan sepanjang hari. Jalan setapak pinggir danau sudah sangat sepi ketika aku melintasinya. Mungkin karena sudah mendekati maghrib. Iya, jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Benar-benar hanya aku sendirian yang berjalan menyusurinya. Seperti hari-hari sebelumnya, telaga indah ini sungguh tenang. Nyaris tidak ada pergerakan di permukaan airnya. Hanya sesekali terlihat gelombang kecil. Sambil menikmati pemandangan dan kesepiannya, aku terus berjalan karena ingin cepat sampai rumah untuk beristirahat. Tapi ketika sedang larut menikmati semuanya, tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar suatu suara. "Randy!" Ada yang memanggil namaku. Suara perempuan. Tentu saja aku penasaran, lalu menghentikan langkah kakiku. Di hari yang sudah mulai gelap, aku memperhatikan sekeliling. Memperhatikan setiap sudut telaga, mencari tahu siapa gerangan yang tadi memanggil namaku. Tapi tidak siapa. Aku tidak melihat ada sama sekali. Sepi dan kosong. Hanya terdengar suara binatang-binatang serangga hutan. Selebihnya tidak ada suara lagi. Karena tidak menemukan apa-apa, aku lalu melangkah meneruskan perjalananku. Tapi baru saja beberapa langkah, lagi-lagi suara itu muncul dari kejauhan. "Randy!" Sekali lagi aku berhenti. Siapa sih manggil-manggil? Gerutuku. Di titik ini belum terlintas sedikit pun perasaan aneh. Yang aku tahu ada orang memanggilku dari kejauhan. Karena penasaran, aku lalu berbelok melangkah mendekati telaga, menuju dermaga kayu kecil tempat biasa aku duduk sendirian. Hari sudah mulai gelap. Aku yang masih terkungkung penasaran, lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Ke setiap sudut telaga. Kali ini sambil berdiri di ujung dermaga kayu. Airnya sangat tenang, tidak ada pergerakan sama sekali. Cukup lama berdiri di atas dermaga kecil,
Sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Ada pergerakan di tengah-tengah telaga tersebut. Permukaan air yang tadinya sangat tenang tiba-tiba bergelombang kecil, seperti ada yang membuatnya bergerak. Aku terus memperhatikan. Semakin lama, semakin jelas terlihat kalau pergerakan air itu bergerak maju, tidak diam di tempat. Seperti ada benda di permukaan yang sedang berenang, bergerak mendekat ke arah tempatku sedang berdiri. Apa itu? Ikankah atau ular? Atau hewan lain? Pada saat itu aku tidak tahu pasti. Gelombang kecil air terus mendekat dan semakin mendekat. Hari yang sudah semakin gelap membuatku masih juga belum bisa memastikan hewan apa yang sedang berenang. Padahal jaraknya sudah cukup dekat. Sampai akhirnya gelombang terlihat melambat dan semakin melambat. Lalu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Aku seperti terhipnotis, terpana ketika akhirnya bisa melihat dengan jelas bentuk dari benda misterius yang sedang diam di permukaan, yang sebelumnya berenang mendekat dari tengah. Beberapa detik lamanya, tubuhku tidak bisa bergerak. Hanya pandangan yang fokus memperhatikan objek seram tersebut yang muncul di permukaan air. Benar, objek seram. Benda misterius itu ternyata adalah seonggok kepala dengan rambut hitam panjang tergerai ke belakang, mengambang di permukaan. Aku melihat hanya kepala itu saja, tidak ada bagian tubuh lainnya. Wajah pucat, seramnya datar tanpa ekspresi. Matanya mati, tak bercahaya. Jadi yang aku lihat sejak tadi berenang mendekat dari tengah danau ternyata adalah kepala berambut panjang yang menyeramkan. Setelah beberapa detik terpana ketakutan, akhirnya aku mampu melangkah mundur menjauh dengan perlahan, lalu lari jauh-jauh meninggalkan telaga tersebut.